perkenalkan, nama saya Ayafia Octavia dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Sumedang. Berikut profil dari sebuah koperasi yang saya analisis. Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Sumedang merupakan koperasi yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun, nomor 103, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Cimalaka, Sumedang Selatan. Koperasi ini berdiri pada tanggal 17 Desember 1968 dengan nomor badan hukum 1967 BH X 2023 2,67 dan melakukan beberapa penyesuaian anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar terakhir dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU 000244 AH 0138 tahun 2022, tanggal 2024 bulan 4 2022. Koperasi ini bergerak di bidang perdagangan, bahan makanan dan minuman, unit usaha, simpan pinjam, dan sewa tempat. Berikut pengurus pengelola koperasinya. Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Sumedang memiliki susunan kepengurusan dan pengawas sebagai berikut. Ketuanya yaitu Ibu Nina Rustina, sekretarisnya Ibu Tita Pursita, bendahara Ibu Tieti Sunarti, dan pengawasnya yaitu ketuanya Yus Susiti, dan anggotanya Neng Nuraini. Berikut laporan keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Sumedang. Berikut laporan laba rugi yang perhitungan usaha unit simpan dan pinjam perdagangan. Jumlah pengeluaran pada tahun 2022 yaitu 140.296.386 rupiah, serta pada jumlah pengeluaran pada tahun 2023 yaitu 93.958.850 rupiah, dan sisa hasil usaha pada tahun 2022 yaitu 21.413.357 rupiah, dan sisa hasil usaha pada tahun 2023 yaitu 36.002.475 rupiah, serta sewa pada tahun 2023 yaitu 3.200.000 rupiah, dan jumlah SHU dari tahun 2023 yaitu 39.702.475 rupiah. Selanjutnya yaitu neraca pada periode 2023 yaitu jumlah aktiva tetapnya 49.376.000 rupiah, 372.000 rupiah, dan jumlah aktivanya yaitu 2.100.000
Rp17.789.864. Dan jumlah aktiva pada tahun 2022 yaitu 2.210.731.660 dari total jumlah SHU pada tahun 2023 yaitu 39.475 rupiah, dengan jumlah pasifanya yaitu 2.111.789.864 rupiah. Selanjutnya catatan laporan keuangan. Dasar penyajian laporan keuangan kebijakan akuntansi diterapkan oleh KPWS adalah selaras untuk tahun yang dicangkup dalam laporan keuangan. Pedoman yang digunakan adalah PSAK etap. Yang selanjutnya yaitu penyajian mata uang. Mata uang penyajian yang digunakan oleh KPWS ini menggunakan rupiah. Dengan seluruh angka dalam laporan tersebut dibulatkan. Yang selanjutnya yaitu ada aktiva lancar. Aktiva lancar pada periode 31 Desember 2023 sebesar 2.265.667 rupiah, dan pada periode 31 Desember 2022 sebesar 2.160.728.483 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva lancar mengalami penurunan sebesar 4,4% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan karena terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Selanjutnya ada aktiva tetap pada periode 31 Desember 2023 sebesar 49.376.372 rupiah, dan pada periode 31 Desember 2022 yaitu sebesar 46.876.372 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva tetap mengalami kenaikan sebesar 5,3% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya pembelian peralatan. Yang selanjutnya yaitu kewajiban lancar pada periode 31 Desember 2023 sebesar 518.500.000 rupiah, 497 rupiah, dan 31 Desember 2022 sebesar 648.088.818 rupiah.
kewajiban lancar ini mengalami penurunan sebesar 19,9% dari tahun sebelumnya, yang disebabkan karena terjadinya penurunan yang cukup signifikan pada simpanan masukan dana. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Yang selanjutnya kewajiban jangka panjang pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp30.353.225 dan pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp30.353.225. Di sini menunjukkan bahwa modal mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,22%, karena terjadinya kenaikan simpan wajib anggota dan cadangan penumpukan modal kerja. Pendapatan modal pada 2023 yaitu sebesar Rp131.461.225 pada periode 31 Desember 2022, yaitu sebesar 167.709.743 Hal ini menunjukkan bahwa modal mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 22%, disebabkan karena terjadinya penurunan penjualan barang. Yang selanjutnya ada pengeluaran pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp958.850. Pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp146.296.386. Bahwa modal mengalami penurunan yang cukup signifikan besar sebesar 35% yang disebabkan karena terjadinya penurunan transport, biaya operasional, biaya pembinaan dan pengawasan, dan dana kesejahteraan anggota. Selanjutnya ada SHU pada 31 Desember 2023 sebesar Rp39.702.475 dan pada periode 31 Desember 2022 sebesar Rp33.338.357. Hal ini menunjukkan bahwa SHU mengalami kenaikan sebesar 9,25% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh koperasi. Selanjutnya ada standar akuntansi. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ada laporan keuangan, adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. IAI menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak internal maupun eksternal. Pada pihak internal yang dimaksud menjadi 3 bagian, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintahan. Akuntansi koperasi, Deputi Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI nomor 200 SE Dev 1 XII 2011 tanggal 20 Desember 2020. Di sini menggunakan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Selanjutnya ada laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Laporan keuangan ini yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Yang pertama ada neraca. Secara kurang-kurangnya harus terdiri dari atas akun pos. Yang pertama yaitu kas dan setara kas, yang kedua piutang usaha dan piutang lainnya, yang ketiga persediaan, yang keempat properti investasi, yang ketiga aset tetap, yang keenam aset tak berwujud, yang ketujuh utang usaha dan lain-lain. Selanjutnya laporan laba rugi mencangkup pos-pos berikut. Yang pertama pendapatan, yang kedua beban keuangan, yang ketiga komponen dari laba atau rugi dari aktivitas investasi dengan metode ekuitas, yang keempat beban atau biaya pajak, yang kelima laba rugi neto. Selanjutnya yaitu perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu seluruh perubahan dalam ekuitas, yang kedua yaitu perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan dengan pemilik dalam kapasitas seluruh perubahan dalam ekuitas atau sebagai pemilik. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang artinya pendapatan yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan seperti pendapatan dari pedagang, royalti, fee upah, komisi dan lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas investasi, yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk masa depan, seperti pembayaran untuk periode aset, keuntungan dari penjualan efek ekuitas, dan lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Contoh dari aktivitas pendanaan ialah penerima kas, misalnya dari penerbit saham, pembayaran kas kepada para pemegang saham, pelunasan pinjaman, dan lain sebagainya. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu suatu pernyataan bahwa
Laporan keuangan telah disusun SAK etap. Yang kedua yaitu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Yang ketiga yaitu informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. Yang keempat yaitu pengungkapan lainnya. Selanjutnya ada pengakuan unsur laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Yang pertama ada aset. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengakui dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Yang keempat ada beban pengakuan. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Yang kelima adalah laba atau rugi. Laba atau rugi adalah selisih aritmatika dari pendapatan dan beban. Hal ini merupakan suatu unsur yang terpisah dari laporan keuangan dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. Selanjutnya ada pengukuran laporan keuangan. Pengukuran dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Pengukuran yaitu proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya ada penyajian. Penyajian merupakan laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas di suatu entitas. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis neraca pada koperasi ini, diketahui bahwa koperasi telah mencantumkan 7 dari 10 pos yang diwajibkan oleh SAK etap. Pos kas dan setara kas mencerminkan likuiditas koperasi yang digunakan untuk kebutuhan operasi sehari-hari. Piutang usaha dan piutang lainnya menunjukkan bahwa adanya pendapatan yang masih harus diterima, terutama dari transaksi pinjaman anggota dan perdagangan. Persediaan juga tercatat dalam neraca yang mencerminkan barang dagang koperasi untuk dijual kembali kepada anggota atau pihak lainnya. Selain itu, aset tetap menunjukkan investasi jangka panjang. Koperasi dalam bentuk aset berwujud
seperti bangunan atau peralatan pendukung operasional. Utang usaha dan utang lainnya mempresentasikan kewajiban koperasi kepada pihak ketiga maupun anggota yang mencerminkan transparansi dalam mencatat kewajiban. Yang terakhir ada ekuitas, mencakup modal anggota dan akumulasi surplus yang menjadi hal milik anggota koperasi atas aset bersih koperasi. Properti investasi ada karena koperasi memiliki properti yang disewakan atau digunakan untuk tujuan investasi. Selanjutnya ada laba rugi. Laba rugi terdapat beberapa pos. Yang pertama, pendapatan ada, beban keuangan tidak ada, beban laba rugi atau investasi yang menggunakan metode ekuitas tidak ada, beban pajak tidak ada, laba atau rugi neto ada. Laporan laba rugi pada koperasi ini mencantumkan 3 dari 5 pos minimal yang harus ada dalam laporan laba rugi berdasarkan syarat atau syarat yang berlaku pada SAK etap. Berdasarkan hasil analisis laporan laba rugi ini terdapat beberapa elemen utama yang diakui dalam laporan. Terdapat pos pendapatan yang mencakup berbagai sumber seperti penjualan barang, jasa pinjam dan pendapatan lainnya seperti bansos dan jasa bank. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi menjalankan aktivitas utamanya sesuai prinsip koperasi, yakni perdagangan dan jasa keuangan, namun tidak ditemukan beban keuangan seperti biaya bunga dan koperasi karena koperasi umumnya menandai operasional melalui anggota daripada pinjaman pihak ketiga. Selain itu, laporan ini juga tidak mencantumkan bagian laba atau rugi investasi dengan metode ekuitas yang wajar, mengingat koperasi biasanya melakukan investasi pada entitas lain. Selanjutnya ada analisis laporan keuangan. Laporan keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Sumedang ini tidak menyertakan komponen laporan keuangan berikut. Yang pertama, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Perubahan ekuitas ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang wajib disajikan untuk memberikan informasi terkait perubahan dalam saldo ekuitas entitas dalam satu periode, termasuk penambahan atau pengurangan yang berasal dari hasil usaha distribusi kepada anggota maupun alokasi ke cadangan. Namun dalam laporan keuangan koperasi KPWS ini, komponen ini tidak disertakan sehingga menyebabkan informasi terkait dinamika ekuitas koperasi seperti alokasi dan distribusi sisa hasil usaha atau SKU tidak terungkap secara transparan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu komponen utama keuangan yang diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas SAK etap. Laporan ini diberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi dalam periode tertentu, serta mencerminkan aktiva operasional investasi dan pendanaan yang dilakukan oleh entitas. Selanjutnya ada catatan laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan.
Sebuah entitas harus membuat satu pernyataan secara penuh dan pada catatan atas laporan keuangan pada saat observasi di Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Sumedang ini ditemukan pernyataan bahwa KPWS masih menggunakan perhitungan lama dan belum berlandaskan kepada PSAK, sehingga KPWS sendiri juga dipastikan tidak memiliki CALK. Pada dasarnya, CALK merupakan bagian dari laporan keuangan yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama itu melakukan perbaikan pada laporan keuangan agar memenuhi standar SAKTAP secara penuh. Yang kedua, menyajikan laporan ekuitas, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Yang ketiga yaitu menyediakan CALK. Yang keempat yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.